Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Lamanda dari 12 kelas 1 nomor absen 19. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai kewajiban bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, izinkan saya membahas mengenai apa itu ibadah dan juga syukur. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut istilah, ibadah itu mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya hanya satu, yaitu ibadah adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya melalui lisan Rasulnya. Atau ibadah juga dapat diartikan sebagai proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarangnya, serta melakukan apa yang diizinkannya. Kemudian ibadah terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan juga ibadah anggota badan. Nah, ibadah yang pertama adalah ibadah qalbiyah, yaitu yang berkaitan dengan hati, seperti rasa takut, mengharap, cinta, ketergantungan, dan juga senang. Kemudian yang kedua ada ibadah lisaniyah qalbiyah, yaitu ibadah yang bersangkutan dengan lisan dan juga hati, seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan juga syukur. Kemudian yang terakhir ada ibadah badaniyah qalbiyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan fisik dan juga hati, seperti sholat, zakat, haji, dan juga jihad. Kemudian syukur. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hal maupun dilaksanakan dengan perbuatan. Berdasarkan pengertian yang saya katakan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa syukur menurut istilah adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, lega, senang, dan menyebut nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang dan lega tersebut terwujud pada lisan, hati, maupun perbuatan. Tentu untuk itu seorang mukmin dituntut harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan bersyukur. Ia sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan harus dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebabkan mereka sombong serta lupa kepada yang memberikan nikmat tersebut. Tentunya bersyukur dapat ditujukan kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya, baik itu dalam bentuk ibadah ritual seperti sholat, ataupun dalam bentuk ibadahmu seperti menjaga kesehatan. Kemudian perwujudan syukur ini tentunya juga dapat ditujukan kepada manusia, yaitu dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya sama baiknya. Nah, kemudian selanjutnya adapun surat yang membahas tentang kewajiban beribadah dan bersyukur, yaitu surat Luqman ayat 13-14 yang memiliki arti, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 13-14. Kemudian adapun isi kandungan dari surat yang tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia melalui Luqman agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dan menegaskan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Kemudian lalu apa kaitan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13-14. Dalam ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman mengingatkan bahayanya perbuatan syirik dan melarang perbuatan syirik, yang berarti juga melarang menyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang mengartikan bahwa kita itu hanya boleh beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandung dalam keadaan menderita. Setelah melahirkan pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu, namun selanjutnya seorang ibu harus tetap merawat dan menyusui hingga menyapihnya pada saat cukup usia. Bahkan setelah disapih pun, terkadang anak-anak masih merepotkan orang tua dalam banyak hal. Nah, kemudian Allah juga menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada orang tua kita yang telah merawat kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Adapun pengalaman surat Luqman ayat 13-14, ya, atau pengalaman yang sesuai dengan surat Luqman ayat 13-14, yaitu yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua meyakini bahwa segala yang dimiliki merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang ketiga adalah memperbanyak membaca tahmid. Lalu selanjutnya adapun penerapan sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari tema ibadah dan bersyukur,
Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bersikap menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah. Kemudian yang kedua, berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak amal salih dan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya mengakhiri sesi penjelasan saya juga ingin menjelaskan mengenai hikmah beribadah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah ditambahkan nikmat. Di mana seseorang selalu senantiasa mengucap syukur dengan kondisi apapun, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya, orang yang banyak mengeluh dan selalu iri dengan kehidupan orang lain, maka hidupnya akan terus menderita. Lalu kemudian yang kedua adalah diampuni dosa-dosanya. Ada hadis riwayat Hakim dari Baihaqi yang berbunyi dari Jabir RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah kecuali Allah Subhanahu wa taala menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang baru. Apabila ia mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian hikmah yang ketiga adalah menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari siksa neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan materi ataupun saya salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.